Babak final ketiga adalah pertarungan internal di kuil ksatria, yaitu Yang Wenzhou melawan Duan Yi. Setelah menyaksikan persaingan antara Long Haochen dan Chair, Yang Wenzhou sangat rangsang, sangat ingin mengambil tantangan itu. Dengan matanya menyala karena cahaya, dia berjalan ke lapangan ujian dengan sikap anggun. Begitu dia naik ke atas panggung, Yang Wenzhou memanggil binatang buasnya, unicorn yang diterangi bintang. Dengan raungan binatang buas yang keras, seekor unicorn tinggi muncul di samping Yang Wenzhou. Itu sangat mulia, tinggi dan tegak, dengan sepasang mata menantang berkedip-kedip di antara kerumunan. Memegang punggung binatang yang ditungganginya, Yang Wenzhou melompat ke unicorn berbintang. Saat ini, Yang Wenzhou seperti raja yang tinggi di atas, wajahnya yang tampan dan tak tertandingi bersinar di bawah sinar matahari. Langkahnya disambut dengan sorakan di antara penonton, dan beberapa gadis, dengan mata berbinar, menari dan meneriakkan nama Yang Wenzhou di atas suara mereka. Chen Yinger, bagaimanapun, memalingkan muka dari gadis-gadis bernada tinggi dan bersemangat di sekitarnya, dan kemudian melihat sosok terkenal di arena tantangan. Chen Yinger cemberut dan bergumam dengan jijik, menjijikkan. Pemandangan binatang buas Yang Wenzhou sangat memicu keinginan bertarung di hati Long Haochen. Di masa lalu, ketika dia dikalahkan oleh Yang Wenzhou tidak memanggil binatang buas. Dengan bantuan unicorn berbintang, tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Yang Wenzhou akan memiliki lompatan kualitatif, dan dia sangat ingin bertarung dengan Yang Wenzhou di masa jayanya. Di arena tantangan, kedua kontestan berdiri saling berhadapan. Lawan Yang Wenzhou, Duan Yi, juga seorang ksatria tingkat 5, sangat luar biasa dalam hal penampilan dan temperamen, hanya sedikit lebih rendah dari Yang Wenzhou. Saat dia melihat unicorn berbintang, tatapan rumit melintas di wajah Duan Yi. Dia menatap binatang buas dengan mata yang dalam. Otot-otot pengunyah di wajahnya berputar, dan dia tampak dalam pergulatan batin yang sengit. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, yang mengejutkan semua orang, Duan Yi menghela nafas panjang, dan kemudian bercampur dengan suara energi roh. Suaranya terdengar di lapangan terbuka. Saya mengaku kalah. Feh. Ada kegemparan di antara penonton, dan Yang Wenzhou juga bingung. Dia berasumsi bahwa ini akan menjadi permainan yang sangat sulit. Oleh karena itu, dia memanggil binatang itu pada awalnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Duan Yi akan menyerah secara sukarela. Mata Duan Yi redup, dan dia jelas tidak berdamai. Dia menjelaskan, dalam hal kekuatan komprehensif, saya tidak kalah dari Anda. Setelah jeda, dia menambahkan, tapi aku juga tahu bahwa kamu tak terkalahkan dengan kemampuan terbang unicorn berbintang. Dari kata-katanya, makna Duan Yi sangat jelas. Dia dan Yang Wenzhou sama-sama berasal dari kuil ksatria. Dia tidak ingin mengkonsumsi kekuatan fisik yang terakhir, karena itu akan memberikan kesempatan kepada komponen dari kuil lain untuk memenangkan Yang Wenzhou. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, lebih baik memberikan kesempatan kepada Yang Wenzhou. Karena itu, Duan Yi memberi hormat kepada Yang Wenzhou yang tertegun sebagai seorang ksatria, dan berteriak dengan suara yang dalam, demi kemuliaan para ksatria. Mata Yang Wenzhou tiba-tiba menyala, seolah-olah suatu kekuatan di tubuhnya telah diaktifkan. Dalam tabrakan baju zirah, Yang Wenzhou memberi hormat kepada Duan Yi dengan tangan kanan di dadanya, berseru, demi kemuliaan para ksatria. Teriakan mereka menggema kembali di sekitar arena. Meskipun pertandingan antara Yang Wenzhou dan Duan Yi gagal menunjukkan kompetisi yang luar biasa kepada semua orang, perasaan empati antara para ksatria masih meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang, dan diskusi berlangsung lama. Game terakhir dari 84 adalah Chair vs. Huang Hui. Hati-hati, Chair, kata Long Haochen dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia telah melihat kekuatan Chair, dia masih sangat mengkhawatirkannya. Pikiran tentang kompetisi Chair membuat hati Long Haochen merinding, dan dia bahkan lebih gugup daripada ketika dia sedang berkompetisi. Kali ini, lawan Chair, Huang Yi adalah penyihir bumi level 5 yang bertarung dengan Long Haochen. Karena itu, Long Haochen sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Huang Yi, apalagi penindasan alami para penyihir terhadap pembunuh. Chair mengangguk dengan senyum lembut lalu berjalan ke tempat latihan dengan kruk. Huang Yi tidak melonggarkan kewaspadaannya, karena Chair tidak bisa melihat. Sebaliknya, wajahnya yang tampan sangat bermartabat. Sebelum permainan dimulai, dia memanggil Art Elf, mencoba menggunakannya untuk menahan Chair, dan dia akan memakannya dengan sihir sedikit demi sedikit. Di awal permainan, Huang Yi tercengang. Dia hanya melihat bayangan dari posisi asli Chair, sementara Chair telah memoles beberapa waktu. Terkejut, Huang Yi berusaha keras untuk menghindari serangan Chair. Namun sebelum ia sempat mengatur napas, sosok Chair kembali bergeser dan muncul di belakangnya seperti hantu. Pisau tangan dengan kekuatan sihir langsung dipotong di leher Huang Yi. Huang Yi membuka mulutnya dengan mata melebar, wajahnya yang bengkok penuh dengan ketidakpercayaan. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia pingsan. Peri bumi yang dipanggil oleh Huang Yi juga ketakutan dengan kecepatan cepat Chair. Seperti kelinci yang ketakutan, ia menyusut menjadi aliran cahaya karena panik dan menghilang ke dalam pola dada Huang Yi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga penonton tidak dapat bereaksi hanya dengan suara terengah-engah dan ketukan jelas dari batang bambu yang mengelilingi tempat tersebut. Long Haochen tertegun menatap gadis yang murni dan manis itu. Dia ingat dengan jelas betapa sulitnya bertarung dengan Huang Yi. Tanpa bantuan Hao Yue, akan sulit baginya untuk menang. Namun, Chair memenangkan Huang Yi dengan cara yang begitu santai dan mudah.